Halo anak-anak, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi bersama dengan Mister di video pembelajaran hari ini, hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Sebelumnya, Mister mau ajak kita semua tepuk semangat dulu ya, biar kita semangat untuk mengikuti video pembelajaran. Mister undang untuk bangkit berdiri. Ya, sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Pintar, sebaiknya kita berdoa dulu. Anak-anak duduk kembali, duduk yang manis. Kita akan berdoa ya. Kita sama-sama bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, semua anak-anak TK Terang Bangsa telah berdoa dengan baik. Sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, Mister mau ngajak kita bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri, kita akan tepuk anak pintar. Ya, semua sudah bisa? Dedeng-dedengnya sudah mengajarkan ya. Yuk, kita sama-sama. Tepuk anak pintar. Saya mau jadi anak pintar. Sekali lagi. Tepuk anak pintar. Saya mau jadi anak pintar. Yeay, tepuk tangannya. Kita semua berdoa, anak-anak di rumah, anak-anak TK Terang Bangsa, semuanya menjadi anak yang pintar. Oke? Selanjutnya, Mister mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu. Aku anak TK. Semua tahu? Ayo, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. 1, 2, 3, ya. Aku anak TK, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Papa dan mama silakan pulang dulu. Waktu pulang nanti papa mama jemput aku. Aku anak TK, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Papa dan mama silakan pulang dulu. Waktu pulang nanti papa mama jemput aku. Yeay, semuanya anak pintar. Oke, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, semuanya duduk kembali. Kita akan memulai video pembelajaran hari ini. Hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Hari yang pertama, hari Senin. Ya, pintar.
Hari ini adalah hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Dan hari ini kita akan belajar mengenai alat komunikasi. Siapa yang tahu alat komunikasi ya? Semua penasaran? Ya, kita akan belajar mengenai alat komunikasi. Kita lihat gambar selanjutnya. Wah, siapa yang tahu? Ini gambar apa? Ini adalah gambar anak kecil yang sedang bermain. Sedang main game? Main handphone? Tidak. Sedang belajar. Belajar dengan baik, belajar dengan rajin supaya nanti jadi besar menjadi anak yang berhasil, ya. Jadi anak-anak di rumah, anak-anak TK Terang Bangsa juga harus belajar seperti gambar di bawah ini, dan kita harus semangat belajar dan mengikuti video pembelajaran. Oke? Kita akan lihat gambar selanjutnya. Semua siap belajar? Siap, Mister? Mister nggak dengar. Semua siap belajar? Siap, Mister? Ya, semua pasti siap belajar. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar alat komunikasi. Baiklah anak-anak, di sini kita melihat berbagai macam alat-alat komunikasi. Ya, kita sama-sama melihat. Mister mau tanya, siapa yang pernah main ini? Siapa yang pernah main? Itu loh, alat komunikasi yang dari kaleng lalu disambungkan dengan tali. Talinya panjang sekali. Kalau misalnya temannya ngomong, kalengnya diarahkan ke mulut lalu ngomong, lalu kita di ujung sana kita mendengarkannya dan mengarahkannya ke telinga. Siapa yang pernah main? Mister pernah main loh waktu kecil. Ya, ini telepon rumah dengan memutar nomor-nomornya. Ini juga telepon rumah, ini handphone, dan ini tablet. Oke, kita akan melihat gambar selanjutnya. Anak-anak sudah siap belajar tentang alat komunikasi? Siap, Mister. Sekali lagi, anak-anak sudah siap belajar tentang alat komunikasi? Siap, Mister. Jika semua sudah siap, kita akan lihat gambar selanjutnya. Siapa yang tahu kegunaan surat? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu. Apa itu surat? Oke, kalau tidak tahu, kita akan melihat gambar selanjutnya. Mister akan mengajarkan apa sih surat dan apa sih kegunaannya. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dia surat. Surat ditulis biasa dengan pensil atau dengan pena bisa, ditulis di secari kertas dan nantinya akan dimasukkan ke dalam amplop surat, ya, lalu dikirim ke kantor pos, dan kita akan menuliskan alamat yang dituju dan orang di sana akan membacanya. Jadi surat adalah alat komunikasi jarak jauh. Dulu kan belum ada telepon, ya kan? Dulu belum ada telepon. Jadi orang-orang zaman dahulu berkomunikasi dengan orang secara jarak jauh menggunakan surat. Jadi agak lama. Misalnya kalau kita kirim sekarang, nanti dia akan kirim ke daerah yang lain, lalu orang itu tersebut akan membalasnya dan mengirim kembali ke kita di tempat ini, seperti itu. Jadi waktu yang dibutuhkan sangat lama, ya. Inilah dia gambar surat dan ada amplopnya. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki dewasa yang sedang mau memasukkan surat ke dalam kotak surat. Jadi, surat yang sudah ditulis dimasukkan ke dalam amplop, lalu surat tersebut dimasukkan ke dalam kotak surat. Zaman dahulu biasanya
di depan rumah ada namanya kotak surat. Ya, kotak surat ini adalah tempat menampung surat-surat yang akan kita kirim, ya, atau menampung surat-surat yang akan kita terima. Seperti itu ya. Jadi kalau kita zaman dahulu mau mengirimkan surat, ditulis surat, dimasukkan ke dalam kotak surat, nanti Bapak Pos akan datang ke rumah kita dan memeriksa isi kotak surat tersebut. Ya anak-anak ya. Zaman sekarang sepertinya masih juga yang menggunakan surat ya. Tetapi kita lebih banyak menggunakan handphone, telepon, pakai komputer seperti itu, email ya. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, kita akan melihat gambar selanjutnya. Siapa yang tahu kegunaan komputer? Siapa yang sudah pernah memegang komputer? Ada kan anak-anak di rumah yang pernah memegang komputer atau di rumahnya ada komputer? Kalau sudah ada, bagus. Kita akan melihat apa sih kegunaan komputer. Nah, ini dia perangkat komputer. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU ya. Inilah dia perangkat komputer. Anak-anak, jadi Mister sudah memberitahu apa saja sih perangkat komputer itu ya. Nah, komputer ini selalu standby, selalu ada di suatu ruang karena dia terhubung dengan arus listrik ya. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, dan komputer ini harus ada internet supaya bisa terkoneksi dengan dunia luar. Ya. Dan jadi di satu tempat kita bisa melihat di mana saja melalui komputer seperti itu. Jadi inilah salah satu alat komunikasi di zaman sekarang. Ya, contohnya, nah ini ada seorang pria dewasa yang bekerja dengan menggunakan komputer seperti itu. Dia bekerja di kantor, membuat file-file dari Excel, Word, seperti itu, PowerPoint dan sebagainya. Inilah salah satu contoh orang dewasa yang bekerja dengan menggunakan komputer seperti itu. Kita akan lihat gambar selanjutnya. Nah, siapa yang tahu kegunaan laptop? Anak-anak di rumah, ada yang pernah main laptop? Atau ada yang punya laptop di rumah? Wow, semua sudah rata-rata sudah pernah ya. Kita akan lihat gambar selanjutnya. Nah ini dia laptop ya. Tadi ketika kita lihat komputer ada banyak perangkat-perangkatnya. Ada keyboard, ada mouse, ada CPU. Tapi kalau laptop hanya satu aja ya. Ya layarnya sama keyboardnya menyatu seperti itu. Dan laptop tidak harus selalu terhubung dengan listrik karena dia mempunyai baterainya di dalam seperti itu. Jadi kita cukup cas atau charger laptopnya beberapa waktu. Setelah kita lepas, kita bisa membawanya kemana saja dan kita bisa menggunakannya di mana saja selama kita bisa terhubung dengan internet seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita akan lihat gambar selanjutnya. Nah, ini ada seorang wanita dewasa yang bekerja menggunakan laptop. Ya, dia bekerja di sebuah kantor dengan menggunakan laptop seperti itu. Mari kita akan lihat gambar selanjutnya. Sekarang Mister mau bertanya, siapa yang tahu kegunaan handphone? Mister kira semua anak-anak pernah memainkan handphone, ya. Karena khususnya di saat-saat sekarang ini, di pandemi ini, kita semua belajar menggunakan handphone. Karena kita menyaksikan video pembelajaran, kita juga video call dengan Madam Misternya, seperti itu ya anak-anak ya. Kita akan lihat gambar selanjutnya.
Nah, ini dia gambar handphone. Ini dulu namanya handphone lipat. Ya. Baiklah anak-anak, handphone ini tidak hanya sekedar digunakan untuk nonton ataupun main game. Ya. Bedanya dengan zaman dahulu, zaman sekarang, kalau kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, jaraknya jauh sekali, kita cukup pencet aja handphonenya, kita telepon, dan kita bisa berkomunikasi dengan seseorang tersebut yang lokasinya jauh sekali. Ya, selama kita ada pulsa, ada kuota internet seperti itu. Jadi, kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh sekali, kita hanya cukup menggunakan handphone saja. Tidak perlu lagi repot-repot menulis surat, memasukkan ke kantor pos, lalu kita menunggu balasannya. Tidak perlu lagi anak-anak. Sekarang kita hanya cukup menggunakan handphone saja. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Ada anak kecil, perempuan dan laki-laki yang sedang memainkan handphone. Tetapi ingat ya anak-anak ya, Mister mau tegaskan di rumah jangan menghabiskan waktunya dengan bermain handphone. Oke, kita boleh memakai handphone pada saat mengikuti video pembelajaran, pada saat menerima video call dari media misternya. Bolehlah sekali-sekali bermain game di handphone, tetapi ada waktunya. Jangan dari pagi, siang, sampai malam. Bangun pagi, main handphone sampai siang, sampai malam. Tidak boleh. Apa anak-anak? Tidak boleh. Mister mau tegaskan, tidak boleh berlama-lama bermain handphone. Baik anak-anak, kita akan lanjut dan kita akan melihat gambar selanjutnya. Wow, sudah ada kata terima kasih. Berarti video pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, Mister mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang telah menemani anak-anak kita untuk mengikuti video pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup video pembelajaran hari ini, Mister mengajak kita semua untuk berdoa dulu. Oke? Kita semua duduk manis, duduk yang rapi. Kita akan bersiap-siap untuk berdoa. Mister mengajak kita nyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.